Mirip yang di Jerman, para netizen jika kalian tahu sebenarnya si Agus suka sama Aji, tapi Aji nggak mau, itu awal mulanya, katanya begitu. Pak Denny, Iya, iya ini Pak kan Agus. Agus terakhir kali nih ya Pak Denny. Iya, iya. Agus kan mau pulang karena kan mata Agus emang udah diponis. Halo semuanya, jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan bahas cerita curhatan mantan teman Agus yang diduga teman kerja Agus. Ini ada curhatan atau story WhatsApp atau Instagram atau apalah ini. Dia menceritakan sedikit tentang sifat Agus setahu dia, entah benar atau tidak. Coba kita baca story curhatan teman Agus ini. Yang pertama ada, oke guys, mohon bersabar ya, gue bakal speak up, tapi tidak semua bisa diceritakan karena emang aib dia ada di gue semua. Gue takut dosa, gue menceritakan keresahan gue dan kalian semua. Kalau kalian kepo sama akun Instagramnya, buka aja Salim Hoki. Yang kalian yang pada kepo, silahkan buka Instagramnya Salim Hoki. Lanjut. Oke, gue bakal speak up gimana tentang Mas A ini. Mas A ini ya Mas Agus. Gue kerja di salah satu restoran Korea Chinese bareng Mas A. Mas A itu posisinya sebagai kepala waiter, saya asisten kepala waitersnya. Oh, jadi si orang ini adalah asisten dari Mas Agus. Dari awal kerja bareng dia, emang Mas A itu kalau negur bawahannya bikin sakit hati. Kalau dia ingin dihargai sebagai atasan dan nggak pernah bisa menghargai anak buahnya seperti saya. Emang Mas A ini kalau soal berbicara emang manis banget mulutnya. Pinter cari perhatian ke bos. Banyak banget karyawan yang resign gara-gara sifat dia. Lanjut, sudah banyak memutus rezeki orang kerja di situ. Saya saksinya sendiri, sudah 5-10 karyawan yang memilih resign dikarenakan Mas A. Cuma saya yang mampu bertahan selama 1 tahun lebih menghadapi sikap dia yang gampang emosi, gak mau kalah. Dan oke, mungkin kalian beranggapan emang anak muda zaman sekarang kalau kerja ditegur gampang sakit hatinya. Hei, kalian tidak tahu gimana otaknya Mas A ini. Sampai sering loh Mas A diajak berantem. Ingat, mental orang itu beda-beda. Mas A itu dia pengen tegas tapi cara dia salah. Banyak banget aib pribadi dia, saya tahu semua. Cuma itu bukan ranah saya untuk membongkarnya. Lihatlah pas podcast, dia bilang negurnya baik. Hei, kalau dia negurnya baik, tidak akan Aji melakukan itu. Aji itu si pelaku penyiramannya. Saya tahu banget Mas A kalau negur orang bikinnya ke hati. Wah. Lanjut, banyak kasir perempuan yang dibikin nangis sama dia. Cara dia negur itu tidak biasa. Ngebentak, kasar ngomongnya. Ketika diaduin ke manajer, pinter banget. Astagfirullah, ngomongnya manis banget cara dia ngomong ke manajer. Sampai akhirnya saya juga nyerah ngadepin sifat dia dan lebih memilih resign demi kebaikan mental. Please jangan langsung judge si Aji jahat. Oh, maksudnya jangan terlalu ngejudge Aji itu jahat. Jadi kita lihat apa dasarnya si Aji ini sampai melakukan penyiraman kepada Agus. Oke, semua perbuatan Aji tidak baik sampai harus menyiram air keras ke Mas A. Tapi yang perlu kalian tahu, kalau saya tidak sabar menghadapi atasan yang kayak gitu, mungkin akan ngelakuin hal yang sama. Ingat ya, Mas A itu paling nggak mau disalahkan. Pokoknya dia ngerasa pengen paling benar. Lanjut, saya cerita gini tidak ngarang, emang faktanya seperti itu. Selama setahun saya kerja bareng Mas A. Masih banyak lagi sebenarnya, cuma lebih ke arah privasi tentang dia dan istrinya. Cuma saya aja yang tahu. Untuk saat ini cuma ini yang bisa saya sampaikan. Saya nggak tega sebenarnya ngomong gini, takut berbalik ke saya sendiri.
Semoga kalian bisa paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Ini hanya sebagian, tidak semua saya ceritakan. Banyak lagi kejelekannya, mungkin nanti ada yang nanya. Contoh dia marah seperti apa. Susah banget sumpah untuk diceritakan gini. Sekali lagi saya tidak ada niatan menjatuhkan, saya hanya berbicara sesuai fakta. Ya, oke, terima kasih curhatannya dari mantan karyawannya si Agus. Ya, mungkin bisa ditunggu curhatan selanjutnya. Pak Denny, Iya, iya ini Pak kan Agus. Agus terakhir kali nih ya Pak Denny. Iya, iya. Agus kan mau pulang karena kan mata Agus emang udah diponis Mengerti, karena Pak. mau dikasih mata buatan. Iya, Pak Ya, Agus. udah nggak bisa sekali sama Sabar, sekali semangat sayang. melihat Agus mau balik ke Aceh. Bentar dulu, belum Iya. boleh kan, belum sidang, belum selesai. Nggak apa-apa Wawa, biarin aja. Agus udah maafin kesalahan dia, biarin Wawa, Agus, biarin. Ini pun karena lidah lisan Agus sendiri yang berbuat seperti itu, gitu nggak kan. boleh kak, belum Cuman sidang. Agus kepengen Agus menggunakan uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus sama istri Agus. Boleh Agus ambil gitu ketika nanti Agus pulang ke Aceh. Nah kemudian pencarian gue kan langsung teman Agus pick up. Nah ini gue ngeliat ada salah satu komentar yang ngomong begini, mirip yang di Jerman. Para netizen, jika kalian tahu sebenarnya si Agus suka sama Aji tapi Aji nggak mau, itu awal mulanya, katanya begitu. Ada kalimat Agus pada podcast Denny Sumargo. Agus ingin ambil semua uang itu untuk balik ke Aceh bersama istri. Padahal proses sidang kasus Agus belum selesai pada waktu itu. Dan Agus katanya sudah tidak ingin melanjutkan persidangan karena Agus sudah ikhlas. Padahal banyak netizen yang ingin tahu duduk perkara Agus dengan si Aji tersangka penyiraman ini seperti apa. Tapi Agus sudah ikhlas dan memaafkan Aji. Agus ingin pulang saja ke Aceh bersama istrinya.